Halo Sobat SJ Motor, balik lagi nih bareng kita. Kalian pernah nggak sih lagi enak-enak riding, tiba-tiba ngelewatin jalan berlubang dan bantingan motor kerasa keras banget? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis rahasia di balik suspensi depan motor kalian. Kita bakal pelajari gimana sih cara kerjanya, biar perjalanan kalian ke depannya jauh lebih mulus, empuk, dan pastinya lebih aman. Yuk, langsung aja kita bahas lebih dalam. Agenda obrolan kita hari ini ada 5 poin penting nih. Pertama, kita bakal kenalan dulu sama suspensi depan. Kedua, kita adu antara teleskopik versus upside down. Ketiga, kita bongkar rahasia komponen silinder garpu. Keempat, kita bahas peran penting seal suspensi. Dan yang kelima, tips gampang buat ngecek kebocoran sendiri. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, kenali suspensi depan motor. Bisa dibilang, suspensi depan ini tuh pahlawan tanpa tanda jasa buat kenyamanan kita di jalan. Intinya, dia itu sistem mekanis yang ngehubungin bodi motor kalian sama roda depan dan tugas utamanya adalah nerima sekaligus ngeredam guncangan dari jalanan. Coba bayangin kalau komponen ini nggak ada, setiap batu kerikil atau jalan keriting pasti bakal langsung ngehantem stang kemudi kalian. Wah, motor pasti jadi nggak stabil dan bikin tangan cepet pegel kan? Lanjut ke bagian kedua, teleskopik versus upside down. Kalian pasti udah sering dengar dua jenis suspensi ini kan? Buat yang suspensi teleskopik, yang paling sering banget kita temuin di motor bebek atau matic harian, posisi tabung kecil atau inner tube-nya itu ada di atas, nyambung langsung ke area kemudi. Nah, tabung besarnya yang di bawah. Terus, kalau tipe upside down atau biasa disingkat USD, posisinya benar-benar dibalik, tabung gedenya itu malah ditaruh di atas buat jepit kemudi, terus tabung kecilnya yang ada di bawah nempel ke as roda. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa sih motor-motor sport gede sering banget pakai upside down? Alasannya teknis banget tapi ngaruhnya luar biasa, yaitu soal rigiditas atau kekakuan. Karena tabung yang besar itu dijepit di bagian atas, cengkramannya jadi jauh lebih superior dan kokoh. Konstruksi kayak gini bikin motor super stabil buat ngeredam getaran, apalagi pas kalian lagi asik macu motor di kecepatan tinggi. Peredamannya jadi maksimal banget. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, rahasia komponen silinder garpu. Coba deh ibaratin kita lagi ngeronken suspensi motor kalian. Di dalamnya tuh ada satu komponen vital yang namanya silinder garpu. Ini tuh ibarat jantungnya, wadah inti yang tugasnya nampung oli shock breaker. Tanpa oli pelumas di dalam silinder ini, sistemnya nggak bakal bisa nyerap benturan sedikit pun. Silinder inilah kunci utama yang ngejaga bodi motor kalian tetap anteng pas ngehantam jalanan yang bergelombang. Nah, di dalam tabung itu juga ada pegas-pegas yang kerjanya ekstra keras setiap kali roda berputar. Pertama, ada pegas reaksi. Dia ini yang pertama kali nanggung beban buat nyerap getaran pas ban depan ngehajar lubang. Terus, ada juga pegas garpu, yang tugasnya nahan torak biar nggak mental terlalu ekstrim ke atas pas ada tekanan gede. Dua pegas ini tuh kerja bareng secara harmoni biar motor kalian tetap stabil di segala kondisi jalan. Satu lagi komponen di dalam situ yang nggak kalah penting adalah torak garpu atau fork piston. Tugasnya simpel tapi krusial banget. Dia misahin ruang atas sama bawah di dalam silinder. Jadi pas motor kalian nerjang guncangan, pergerakan torak garpu ini bakal ngatur sirkulasi oli. Nah, proses oli yang dipaksa ngalir, ngelewatin celah kecil inilah yang ngerubah energi guncangan jalan yang kasar jadi redaman yang empuk dan nyaman. Oke, kita pindah ke bagian keempat, peran penting seal suspensi. Kalau tadi kita udah ngomongin dalamannya, sekarang kita kenalan nih sama komponen perisainya alias trio seal. Ada seal oli, seal debu, sama cincin stopper. Tiga jagoan ini kerjanya dalam sunyi, mastiin segala hal baik kayak oli tetap aman di dalam dan mastiin kotoran dari jalanan tetap di luar. Kita bahas cincin stopper dulu ya. Sesuai namanya, cincin ini punya fungsi yang spesifik dan sangat kritis. Tugas utamanya tuh nahan oli shock biar nggak bergerak ke atas pas suspensi lagi nerima tekanan yang tinggi banget. Contohnya pas kalian harus ngerem mendadak banget atau pas nggak sengaja ngehajar lubang dalam. Cincin inilah yang mastiin tekanan oli tetap terkendali di tempatnya. Sementara itu, dua penjaga gawang utama kita adalah seal oli dan seal debu. Seal oli itu tugasnya bener-bener vital. Ngejaga fluida oli tetap di dalam silinder garpu biar nggak tumpah atau rembes keluar. Di sisi lain ada seal debu yang jadi garis pertahanan pertama kalian. Dia ngeblokir kotoran, debu, atau pasir biar nggak masuk. Sekalinya kotoran lolos masuk ke dalam, wah, seluruh sistem redaman bisa rusak parah tuh. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, tips mudah cek kebocoran. Biar suspensi awet, kalian bisa banget lakuin perawatan ini sendiri di rumah. Langkah pertama, rajin-rajinlah bersihin seal debu. Coba deh sesekali inspeksi, ada tumpukan kotoran nggak di area seal itu? Kalau ada, usap aja sampai bersih pakai kain lap yang lembut. Langkah yang kelihatan sepele ini ampuh banget nyegah debu masuk, yang lama-lama bisa ngontaminasi oli atau bahkan bikin baret silinder garpu kalian. Langkah kedua,
Ini panduan gampang buat ngecek ada kebocoran oli atau enggak. Coba kalian lakuin inspeksi visual di area tabung kecil atau inner tube-nya. Perhatiin baik-baik, ada noda yang ngebentuk cincin oli nggak di situ? Atau mungkin ada sisa residu berminyak dan rembesan di sekitar area seal? Kalau tabungnya udah kelihatan basah karena oli, fix banget. Itu tanda kalau seal oli kalian udah bocor dan harus cepat-cepat diganti sebelum oli di dalamnya habis total. Jadi, kesimpulannya udah jelas banget ya, suspensi yang sehat itu sama persis dengan perjalanan yang mulus dan aman. Ngerawat part-part ini tuh bukan cuma soal kenyamanan, biar pantat gak sakit, tapi benar-benar krusial buat keselamatan berkendara kalian sendiri. Nah, coba deh aku tanya sekarang, kapan nih terakhir kali kalian iseng-iseng ngecek kondisi suspensi motor kalian sendiri? Ayo diingat-ingat lagi. Makasih banyak ya sobat udah mantengin penjelasan lengkap kita dari awal sampai akhir. Pastiin motor kesayangan kalian selalu dirawat biar kondisinya terus prima. Dan pastinya jangan lupa dong buat subscribe, like, komen, sama share tayangan ini ke teman-teman tongkrongan kalian. Biar makin banyak yang paham cara ngerawat motornya. Tetap cari aman di jalan dan sampai jumpa lagi di tayangan channel SJ Motor berikutnya.